Lia absen 9. Perkenalkan, nama saya Ridwan Bagas Setiawan, absen 29. B. Lokasi. Kerajaan Ternate berlokasi di Pulau Ternate yang merupakan bagian dari Pulau Maluku, Indonesia. Ibu kota kerajaan Ternate adalah Sampulu yang terletak di Pulau Ternate. Di bawah pemimpinan Sultan Abdullah, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan dan wilayah kekuasaannya membentang luas, mencakup Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, bagian selatan, Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. C. Raja Pendiri. Raja pendiri kerajaan Ternate adalah Bab Masyur Malabno yang diangkat sebagai raja pertama dengan gelar tersebut pada tahun 1257. Ia adalah Mamalo Jiko, pemimpin Sampalu, dan merupakan penguasa yang mengubah sistem kepemimpinan dari kepala marga menjadi raja. Oke, yang selanjutnya yang pertama ada Kesultanan Malaka. Sultan Muhammad Shah hingga Sultan Mahmud Shah. Kesultanan Malaka mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Muhammad Shah dan para penerusnya, terutama Sultan Mansur Shah dan Sultan Mahmud Shah. Di bawah pemerintahan mereka, Malaka tumbuh sebagai pusat perdagangan internasional dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Perdagangan dari Arab, India, Cina, dan berbagai wilayah datang ke pelabuhan Malaka. Selain itu, Islam tersebar luas melalui dakwah para ulama yang didukung oleh kerajaan. Dampaknya Malaka menjadi model kesultanan Islam yang memainkan peran penting dalam membentuk identitas Islam di kawasan Melayu. Yang selanjutnya yang kedua, Kesultanan Demak, yaitu Raden Patah hingga Sultan Trenggana. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah sebagai kesultanan Islam pertama di Jawa setelah runtuhnya Majapahit. Di bawah pemerintahan Sultan Trenggana, Demak mengalami ekspansi besar-besaran ke wilayah pesisir utara Jawa dan bahkan ke luar Jawa. Perkembangan Islam semakin kuat dengan dukungan para wali dan ulama. Dampaknya struktur politik Islam mulai menggantikan model kejayaan Hindu-Buddha, dan nilai-nilai Islam mulai membentuk sistem hukum dan sosial masyarakat Jawa. Yang ketiga yaitu Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Sultan Agung merupakan tokoh penting dalam perkembangan Kesultanan Mataram. Ia berhasil menyatukan sebagian besar wilayah Jawa dan berusaha memperluas kekuasaan hingga ke Batavia. Meski tidak berhasil mengalahkan VOC di masa pemerintahannya, Islam semakin kuat dan dipadukan dengan budaya Jawa dalam bentuk tradisi dan kesenian. Dampaknya terbentuklah corak khas Islam Jawa dalam struktur sosial dan budaya, dan Mataram menjadi pusat kekuasaan yang besar di tanah Jawa. Yang keempat yaitu Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Di bawah kekuasaan Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh mencapai masa keemasan. Ia memperkuat militer, memperluas wilayah di bawah Sultan Iskandar Muda, kekuasaan, dan menjadikan Aceh sebagai pusat pendidikan Islam dan perdagangan rempah-rempah. Hubungan dagang dengan Timur Tengah dan India sangat kuat. Dampaknya Aceh dikenal sebagai kerajaan Islam besar yang berpengaruh di kawasan barat Nusantara, dan pendidikan agama berkembang pesat dengan lahirnya ulama-ulama besar. Yang kelima yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Ba'abullah dan Sultan